Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tanpa mereka kita tidak ada, dan tanpa mereka kita tidak bisa mengerti apa-apa. Nah, dari situ adik-adik, hormat dan patuh kepada orang tua itu hukumnya wajib, begitupun kepada guru. Karena sesungguhnya jika kita ingin melakukan sesuatu tanpa ridho mereka, sesuatu yang kita lakukan itu bisa jadi tidak diridhoi Allah, karena orang tua tidak meridhoi apa yang kita lakukan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ridhullah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya ridho orang tua itu sangatlah penting untuk jika kita ingin melakukan sesuatu. Contohnya seperti menuntut ilmu atau mencari pekerjaan, kita memerlukan doa mereka agar Allah memudahkan jalan kita untuk mencapai sesuai apa yang kita inginkan. Sebelum lanjut pada materi inti, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Tujuan pembelajarannya antara lain, yang pertama itu siswa diharapkan meyakini bahwasannya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah wajib. Yang kedua, siswa dapat memahami isi Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan isi Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat yaitu siswa dapat menyimpulkan hikmah dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kita akan
membaca ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Adapun hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hormat kepada orang tua sangat ditekankan dalam agama. Dan setiap muslim diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jika kita berbakti kepada kedua orang tua, balasannya tidak akan setara dengan kebaikan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Maka, janganlah sekali-kali kita sebagai anak durhaka kepada mereka, berkata kasar kepada mereka, membentak mereka. Maka ucapkanlah ucapan yang mulia dan lemah lembut. Hormat kepada guru merupakan kewajiban kita sebagai murid. Kenapa? Tanpa mereka kita tidak bisa mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kita juga harus ikhlas menerima ilmu yang diberikan. Karena jika kita menerima dengan ikhlas, ilmu itu menjadi berkah. Selanjutnya, kakak akan memberikan sebuah contoh perilaku berbakti dan hormat kepada orang tua. Nah, kali ini kakak memberikan sebuah video di mana seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Mày phải rong liền rồi. 112แล้วก็จำนวนถัดไปสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น ก็ดีลูกก็ดี ครูประจักษ์
ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ว่าครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรลูก ยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่ แม่ แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ
video yang ditayangkan tadi adalah bahwasannya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi bukan sebagai penghalang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saya mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk berbakti kepada orang tua. Nah, pesan dari video yang ditayangkan tadi adalah bahwasannya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi bukan sebagai penghalang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saya mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk berbakti kepada orang tua. Selagi mereka ada, kita harus menjaga serta merawat mereka. Nah, selanjutnya hikmah daripada berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama yaitu segala sesuatu apa yang kita lakukan diridhoi Allah, karena kedua orang tua meridhoi apa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru akan diluaskan rezekinya serta dipanjangkan umurnya. Yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Dari penjelasan kakak tadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya setiap insan berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jika kita ingin melakukan sesuatu atau memperbuat sesuatu, kita memerlukan ridho kedua orang tua. Karena kalau orang tua sudah ridho, insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita perbuat. Nah, seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan jangan lupa, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Nah, itulah pemaparan materi dari kakak tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga ilmunya bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.